Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like and share agar konten bermanfaat ini dapat tersebar lebih luas. Selamat. Saudara, menjelang Idul Adha, banyak sekali pedagang hewan kurban dadakan. Dan kali ini kita ada di pool hewan kurban, terutama kambing, yang akan kita lihat sejauh mana kambing-kambing itu memenuhi syarat untuk dilakukan atau memenuhi syarat syar'i untuk hewan kurban. Ini penting sekali dan sangat penting untuk disebarluaskan atau diviralkan agar memang ibadah kurban kita tidak sia-sia. Kita ikuti saja dengan segala perilakunya. Selamat mengikuti. Tingkah dari hewan-hewan kurban ini tentu saja sangat bervariasi, dari perilaku-perilaku normal hingga perilaku-perilaku abnormal. Nah, perilaku-perilaku normal yang tentu saja menandakan hewan itu adalah sehat, tentu saja dia berperilaku aktif tapi bukan agresif, atau aktif tapi bukan agresif. Aktif dengan agresif tentu saja beda. Nah, melihat mata, sinar mata dari hewan kurban itu menunjukkan bahwa dia sehat atau tidak, termasuk adalah melihat untuk kambing, bulu-bulu dari tubuhnya bisa dilihat apakah dia bersih apa tidak. Kalau dia berdiri dan jarang, boleh jadi adalah kena cacing. Syarat hewan kurban adalah sehat. Nah, terutama di daerah anus ya. Kalau dia diare atau cacingan dan sebagainya, biasanya kotor dan banyak kotorannya ya, kotor. Nah, kemudian yang namanya hewan kurban itu harus tidak boleh terluka. Nah, perhatikan tanduk ya, tanduk itu terluka. Nah, ini perlu harus diperhatikan oleh pembeli yang akan kurban. Kemudian juga terlepas dari berbagai penyakit. Nah, biasanya banyak sekali kambing yang justru di daerah ikat ya, daerah ikat dari kepala. Kita lihat daerah ikat kepala. Nah, itu ada ikat kepala. Daerah ikat kepala ini kadang tumbuh gudik ya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan ya. Tumbuhnya gudik atau penyakit kulit ini juga harus diperhatikan untuk mendapatkan kesempurnaan hewan. Dan ini kelihatannya hewan yang memiliki perilaku yang sangat tidak tahu mungkin apakah dia abnormal atau tidak. Secara teoretik hewan jantan hanya terangsang ketika dia mencium feromon dari hewan-hewan betina. Nah, namun tentu saja di mana-mana ada abnormalitas. Nah, kemungkinan juga ini adalah binatang hewan-hewan homo ya, hewan-hewan homo bisa jadi ya. Atau memang keterpaksaan ya, karena keterpaksaan seperti terjadinya homoseksualitas itu salah satunya adalah keterpaksaan. Nah, ini banyak sekali yang
hewan-hewan jantan, tetapi dia melakukan petting ya, terhadap hewan-hewan sesamanya. Jadi kita bisa lihat, nah ini mencium bagian belakang atau yang biasanya ada bagian hewan betina yang memang secara teorik mengeluarkan feromon, tapi ini tidak ya. Sama jantan. Nah, ada yang subordinasi, nah, yang kecil menjadi incaran para bandot-bandot besar. Nah, ini satu hal yang tentu saja kalau dilihat analisa seksual behavior dari hewan itu tentunya menyimpang. Tetapi sekali lagi, dimanapun ada penyimpangan, nah, dimanapun ada penyimpangan. Nah, selain kesehatan yang harus betul-betul sehat dan tidak boleh cacat, hewan kurban juga harus memenuhi syarat, yakni syarat umur. Ya biasanya orang Jawa menyebutnya sudah poel. Nah, untuk poel atau tidak kita bisa lihat Bisa lihat giginya. Nah, giginya. Saling menaikin, ini perilaku yang tidak sewajarnya. Ya. Nah, tentu saja sekali lagi dimanapun juga ada ketidaknormalan. Nah, secara teoretik sexual behavior, pejantan hanya akan ereksi kalau dia mencium feromon betina. Ya. Jadi itulah sekelumit tentang syarat hewan kurban. Jadi itulah sekilas sekelumit syarat hewan kurban yang syar'i, yang sah menurut agama, yakni yang pertama sudah memenuhi umur atau kalau orang Jawa biasanya disebut sudah poel. Kedua ada sehat. Sehat dalam makna terbebas dari berbagai penyakit. Berbagai penyakit, terutama tentu saja penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dari hewan menular ke manusia dan sebaliknya. Yang ketiga adalah tidak boleh kurus, yang kelihatan kurusnya. Nah, jadi kita lihat apa dia kurus atau tidak, itu kita perhatikan. Dan yang keempat adalah tidak boleh pincang, yang nyata-nyata pincangnya. Jadi tidak ada cedera. Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hewan kurban. Nah, apakah syarat lain? Kan biasanya jantan. Apakah yang tidak jantan menjadi syarat atau tidak? Ini memang perlu kajian khusus, ya. Apakah hewan-hewan yang menunjukkan homoseksualitas itu boleh apa tidak? Ini adalah bagian yang perlu dipertanyakan pada para ahli fatwa, ya, karena banyak sekali yang menunjukkan ketidaknormalan status jenis kelamin, ya, yang itu menyimpang dari teori-teori sexual behavior dari atau animal sexual behavior. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa kurban dengan baik, bisa kurban penuh sesuai dengan syar'i, dan kita semakin cerdas memilih hewan kurban.
Karena Guru Bangsa Channel adalah channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa. No hoax, no fitnah, no namimah. Tidak ada hoax, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba, adu domba, adu domba, domba diadu-adu. Akhirnya kami mengucapkan, bila ada kata yang pecah, bila ada kata yang pecah, jangan simpan dalam lemari. Bila ada kata yang salah, please jangan disimpan dalam hati. Kupat lawe santen, pilih lepat kula nyuwun pangapunten. Bila itu posisi ini adalah posisi tahapan seksual ketiga, ya, ada di belakang, kemudian menaikin, itu adalah posisi keempat. Nah, jadi aneh juga ya. Oke, terima kasih.